Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini, tanggal 1 November, Gereja Universal bersama-sama merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan sangat menarik untuk direnungkan bahwa setelah sebulan yang lalu kita berdevosi bersama Bunda Maria, pengertian kudus adalah sesuatu yang terpisah dari yang duniawi, terpisah dari sesuatu yang profan. Apakah orang kudus itu tidak boleh tinggal di dunia? Apakah orang kudus itu tidak boleh punya uang? Tentu saja tetap boleh. Tetapi lalu bagaimana yang dimaksudkan menjadi orang kudus? Yang dikatakan terpisah dari dunia. Ya tentu saja dengan menghidupi sabda Allah. Karena sumber kebahagiaan orang kudus hanyalah Allah, bukan pada orang lain, bukan pada hal-hal yang lain. Dikatakan yang pertama, berbahagialah orang yang miskin. Miskin yang dimaksud ini adalah orang yang hanya mengandalkan Allah. Dia tidak punya apa-apa yang lain. Disposisi batinnya adalah saya hanya mengandalkan Allah. Saya tidak menggantungkan diri pada hal-hal material, pada hal-hal yang sementara, tetapi hanya pada Allah. Lalu dikatakan berbahagialah orang yang berduka. Kenapa dengan orang yang berduka? Karena orang yang berduka, dia meyakini bahwa satu-satunya sumber penghiburan dan pengharapan saya hanya pada Allah. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Semalam ketika saya merenungkan sabda Tuhan ini, saya sempat menyimak salah satu audiensi Bapak Paus yang berbicara tentang kelemah lembutan Allah. Ketika perayaan Ekaristi, sementara lektor membacakan sabda Allah, Paus Fransiskus melihat ada atau mendengar dari kejauhan ada seorang bayi yang menangis. Lalu ibunya itu berdiri menggendong anak itu dan berusaha supaya anak itu tidak menangis. Paus Fransiskus merefleksikan, itulah kelemah lembutan Allah. Seperti seorang ibu yang berusaha menenangkan anaknya, demikian juga Allah selalu berusaha dengan lemah lembut menenangkan umatnya, gereja. Ketika ada banyak permasalahan hidup, Allah selalu hadir dengan lemah lembut menenangkan kita, menghibur kita. Apa bentuknya? Macam-macam hal, macam-macam peristiwa. Mungkin lewat orang-orang di sekitar kita yang datang menolong, menenangkan, menghibur kita, memberi waktu untuk mendengarkan kita. Itulah cara Allah hadir dengan lemah lembut menenangkan kita. Lalu berbahagialah orang yang berusaha untuk memperjuangkan kebenaran. Ini salah satu yang penting yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita dipanggil menuju kekudusan. Salah satu caranya adalah dengan memperjuangkan kebenaran. Sekarang banyak beredar hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak jelas sumbernya, lalu kita kadang dengan mudah menyebarkan itu. Entah itu gosip, entah itu hoax, berita palsu, dan macam-macam hal. Ini sebenarnya adalah salah satu tantangan kita umat beriman. Dan pada tahun 2018 yang lalu, Gereja Katolik itu mengangkat tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia, yaitu hiduplah dalam kebenaran yang memerdekakan. Semua orang dipanggil menuju kebenaran. Kenapa? Karena hakikat manusia pada dasarnya adalah kebenaran. Manusia diciptakan oleh Allah, satu-satunya kebenaran. Maka manusia dipanggil untuk hidup benar dan memperjuangkan kebenaran, bukan kepalsuan. Lalu selanjutnya, orang kudus itu dipanggil untuk murah hati. Murah hati tidak hanya memberi materi,
tetapi juga waktu, tenaga, bahkan memberi diri. Lihatlah orang-orang kudus, memberi diri, mengorbankan diri, karena meyakini bahwa Allah yang akan menyelamatkan dia. Tentu saja orang yang murah hati juga adalah orang yang pemaaf, mau memberikan maaf untuk orang lain, bahkan orang yang telah sangat menyakiti dia. Itulah salah satu ciri orang kudus. Lalu dikatakan juga kita dipanggil untuk menjadi orang yang suci hati. Orang yang suci hati tentu saja bukan orang yang mencari keuntungan pribadi, tetapi orang yang dengan tulus memberi diri untuk kepentingan banyak orang. Lalu kita juga dipanggil untuk membawa damai, bukan perpecahan. Kalau orang sudah benar-benar menghayati bahwa dia dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, pasti dia akan membawa damai, itu pasti. Tetapi kalau belum meyakini dan belum menghidupi bahwa saya dipanggil untuk hidup benar, bahwa saya dipanggil untuk memperjuangkan kebenaran, kemungkinan besar ia akan datang membawa perpecahan, entah dalam dirinya sendiri, dalam keluarganya, atau dalam lingkup masyarakat. Dan tentu saja hal yang tidak boleh dilupakan adalah orang-orang kudus, kita semua dipanggil untuk siap bahwa karena kebenaran, karena Yesus Kristus, karena iman kita, kita harus siap menghadapi banyak tantangan. Bahkan jelas dikatakan dalam Injil, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu sudah jelas konsekuensi orang beriman. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar di Prancis ada 3 orang umat yang dibunuh oleh orang tidak dikenal. Salah satunya adalah seorang koster. Semoga tidak demikian nasibnya koster kita. Salah seorang dari 3 korban itu adalah seorang koster. 2 diantaranya adalah umat, diserang, dibunuh oleh orang tidak dikenal. Itu karena iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini mudah kita dengarkan, tetapi sangat atau cukup sulit untuk diperjuangkan. Karena kekudusan itu adalah rahmat Allah, bukan pertama usaha manusia. Maka karena rahmat Allah, kita tentu saja berjuang, lalu selalu memohon rahmat Tuhan, dan dari hari ke hari memperjuangkan pertobatan. Karena kita manusia itu tempatnya dosa, sangat mudah untuk berbuat dosa. Maka selalu berusaha untuk memperbaharui diri melalui pertobatan, dan dengan total menghidupi ajaran iman, ajaran Injil. Dan sekali lagi bahwa kekudusan itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, tapi sangat dekat dengan diri kita. Kita bisa lihat dalam diri pasangan suami istri yang berusaha setia memperjuangkan perkawinan mereka. Dalam diri seorang suami yang dengan rendah hati meminta maaf kepada istrinya ketika dia bersalah. Dalam diri seorang ibu yang berusaha untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Dalam diri seorang pegawai atau seorang pejabat yang walaupun dia mempunyai kesempatan besar untuk memperkaya dirinya, tetapi dia tidak melakukannya demi kepentingan orang banyak. Kita bisa lihat dalam diri seorang pelajar yang berusaha jujur, walaupun dia punya kesempatan untuk menyontek supaya nilainya baik, tetapi dia tidak melakukannya. Kita bisa lihat dalam diri orang-orang yang rela misalnya menggantikan tugas orang lain, dia menggantikan tugas orang itu supaya hal-hal atau peristiwa itu, atau misalnya seperti perayaan-perayaan seperti ini dapat berjalan dengan baik. Itulah, jadi kekudusan itu adalah hal-hal yang sangat sederhana. Jangan dipikir jauh-jauh, dan bukan hanya para pastor,
para suster yang bisa disebut sebagai orang kudus. Lihatlah dalam sejarah gereja kita. Seorang ibu, Santa Monica, yang mendoakan anaknya supaya bertobat, Santo Agustinus. Kita lihat dalam diri seorang anak yang melindungi sakramen Maha Kudus supaya tidak dilecehkan oleh orang-orang lain, Santo Tarsisius. Kita lihat dalam diri seorang prajurit yang membagikan mantelnya untuk seorang pengemis, itu dalam diri Santo Martinus. Dan baru-baru ini Paus Fransiskus membeatifikasi seorang anak muda yang memiliki devosi yang sangat tinggi pada Ekaristi. Dan karena hidup rohani yang demikian itu, dia juga berani dan bersemangat membagikan postingan-postingan atau hasil-hasil dokumentasi tentang Ekaristi ke media sosial. Itulah Beato Carlo Acutis yang baru-baru ini dibeatifikasi. Jadi kita semua saudara-saudari yang terkasih dipanggil untuk sampai pada kekudusan melalui hidup sehari-hari. Maka dari itu mari bersama-sama sambil kita berusaha memperjuangkan atau hidup seturut dengan ajaran Injil, kita memohon rahmat Allah supaya kita dikuatkan untuk itu. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin.